Ada cacing aneh yang terlahir di desa tersebut. Awalnya cacing ini tuh bener-bener lucu dan bisa menyembuhkan. Tapi lama-kelamaan, di saat ada sebuah dogai yang mendekati cacing ini terus menjilatinya, cacing ini tuh kayaknya marah. Dia nggak suka tuh dijilat-jilat, jadi langsung aja tuh si cacing masuk ke tubuhnya si dogai. Si dogai merasa kesakitan, tapi setelah itu dia kayak baik-baik aja ya. Dia ketemu sama majikannya dan majikannya tuh hampir mencium si dogai. Pas udah deket banget mulutnya, ternyata di mulut dogai itu ada cacingnya. Tapi untung saja tuh, si pacar langsung ngambil si dogai ini. Kalau kena gimana ya? Setelah itu si dogai langsung jalan-jalan tuh. Nah, dia ketemu sama satu cowok. Cowok ini pas ngomong tuh kayaknya bau mulut deh. Sampai ngebuat cacing itu tuh marah. Sampai pada akhirnya cacing ini tuh auto masuk kan. Dan si dogai tiba-tiba aja mati membeku tuh. Di malam hari si cowok ini tuh bertindak kayak mayat hidup alias zombie. Dia menyerang orang di sana tuh. Semuanya panik. Saat semua orang panik, tiba-tiba saja perutnya si cowok ini tuh membesar. Dan di situ si uletnya itu langsung keluar. Itu ulet ternyata langsung berkembang jadi besar gitu kan. Ngeri juga ya. Panik tuh semuanya di situ. Karena ulet ini tuh jadi lebih agresif. Tiba-tiba ngelompat kayak gini, tiba-tiba nyerang. Untung si Tom ini bisa ngindarin. Tapi itu juga dengan susah payah kan. Sampai pada akhirnya si ulet ini langsung nabrak pohon. Ulet tambah marah, jadi dia langsung aja nyerang yang lainnya. Semua orang yang ada di situ langsung diserang sama dia, tapi untungnya nggak ada yang kena. Ini si ulet malah nabrak tutup panci tuh. Pas banget gue ngelihatnya di sini, greget soalnya. KO kan tuh, KO tuh si ulet tuh. Nah, hal ini jadi membuat warga tuh mengunci diri di rumah tuh, karena takut kan. Tapi tiba-tiba si anak ini pulang ke rumah bawa ulet itu lagi. Panik dah, semua orang tuh panik di situ. Dan ternyata ulet ini langsung berkumpul gitu kan. Pada akhirnya nih ulat tuh menjadi besar dan bertelur banyak. Ingin membunuh telur-telur ini, si ulet tuh marah. Tapi gokilnya tuh pada saat ditembak, ini peluru tuh kagak mempan gitu bunda sama si ulet. Kayaknya kulitnya tebal banget kayak kulit badak gitu kan. Kembaliin lagi coba kan si pelurunya. Jadi banyak lagi pelurunya dikembaliin. Panik kan tuh semuanya. Tiba-tiba aja temannya si Tom ini bujurnya digigit. Pas lagi di sini si ulat kecil malah pindah deh ke mulutnya si Tom. Gak kebayang sih. Kerjasama untuk membunuh ulat ini tuh. Sampai pada akhirnya ulat ini tuh masuk ke genangan es kayak gitu dah pokoknya. Ulat langsung beku dan pas diinjek itu langsung hancur. Nah, maka dari itulah ini caranya supaya ngebunuh si ulat-ulat itu. Akhirnya mereka semua mancing ulat yang paling besar kan, karena ini induknya banget gitu kan. Pas si ulat ini mau naik tuh, mau nyelamatin bayi-bayinya kayak gitu kan di papan, dia tuh kayaknya curiga kalau misalnya ada rencana tertentu gitu kan. Dan akhirnya rencana itu bisa dilaksanakan. Langsung nih, si ulat tuh langsung dicemburin masuk ke genangan es yang bener-bener itu gede banget genangan esnya. Tapi di sini, tempatnya itu kebakaran, jadi si esnya itu meleleh lagi. Punya 1000 nyawa ya ini ulat. Cara untuk ngebunuh ulat ini tuh udah dilakuin, nggak mempan juga. Sampai pada akhirnya ada ibu-ibu nih yang dia tuh ngalungin tepung. Di sini barulah bereaksi di tubuhnya si ulat tuh langsung mengeluarkan lendir yang begitu banyak dan langsung aja tuh meleleh. Orang-orang yang udah ditelan sama si ulat ini juga langsung pada keluar lagi. Ulet ini langsung jadi lendir gitu aja bun. Tersisa cuma matanya doang. Ngeri kan? Tiba-tiba saja wanita ini mati terbakar lalu meledak. Kenapa ya? Di awal wanita ini lagi naik bis. Dia lihat kaca, kok kacanya ini berembun. Terus dia lihat korannya itu terbakar. Di sini dia panik, dia langsung memencet bel untuk turun dari bis. Akhirnya dia turun, tapi di situ dia ngerasa bahwa tubuhnya itu lagi nggak baik-baik aja. Dia ngerasa panas banget dan pada akhirnya di sini tubuhnya itu meledak. Hangus terbakar gitu aja. Sampai polisi datang dan melihat ada 2 mayat. Polisi ini namanya Jenny. Dia heran banget. Terus di sini dokter menyelidiki identitasnya. Jenny masuk ke rumah si perempuan itu dan melihat ada cek. Lalu Jenny menelusuri tempat itu. Ternyata kamarnya sudah hangus terbakar. Gak kebayang sih apa yang udah terjadi di kamar ini. Tapi ini tuh penglihatannya si Jenny doang. Jenny heran mengapa penglihatannya tuh seperti ini. Lalu dia bertanya kepada profesor. Profesor itu berkata bahwa bisa saja ini merupakan eksperimen yang dilakukan oleh seseorang ke orang lain. Juga ya. Setelah kejadian itu, Jenny melihat kejadian aneh lagi. Dia melihat gedung yang terbakar, tapi tiba-tiba saja gedung itu berubah jadi biasa lagi. Dia langsung bertanya kepada profesor, ada apa? Kenapa dia mengalami hal ini? Padahal kan dia itu gak mabuk. Lalu profesor menjelaskan bahwa bisa saja dia pergi ke dunia lain.
Karena kejadian ini tuh udah berturut-turut banget. Dari dia yang melihat mayat menjadi 2, sampai gedung yang tadi. Tapi di sini Jenny itu tetap aja nggak ngerti apa yang udah dijelasin sama profesor. Yang dia ngerti adalah dia bisa pergi ke dunia itu lagi dan menyelesaikan kasus. Bagi dia yang terpenting adalah menyelesaikan kasus-kasus ini. Setelah itu, saat di kantornya, Jenny ditemui oleh bosnya. Dia meminta Jenny untuk berhenti memeriksa kasus ini. Tapi tiba-tiba saja Jenny pergi ke dunia lain. Inilah kesempatan dia untuk menyelidiki kasus itu. Akhirnya dia menemukan kembaran si wanita yang terbakar itu. Ternyata kembarannya itu masih hidup tapi hilang karena diculik. Jenny terus menelusuri dan ternyata ada kaitannya nih sama bosnya. Jenny berhasil menemukan tempat penyekapan ini. Tapi saat dia menemukan wanita ini, wanita itu benar-benar lagi dieksperimen. Jenny mau nolong dia nih. Ini Jenny melihat semua foto yang dijadiin uji coba, termasuk fotonya dia. Dia kaget banget dong di situ. Akhirnya dia meluluhkan semua penjaga yang ada di situ dan menyelamatkan si wanita ini. Tapi di saat wanita ini mau diselamatin sama si Jenny, ketannya itu susah banget dibuka. Jadi si Jenny ini malah dikunci deh di situ. Panik dong di sini. Jahat banget ya tuh orang. Di sini benar aja dalangnya itu adalah bosnya sendiri. Bosnya ini langsung mengaktifkan kekuatan panas yang ada di wanita itu. Si Jenny panik, dia langsung menenangkan wanita ini supaya untuk bisa mengontrol si kekuatan itu juga. Karena sebenarnya kekuatan itu tuh bisa dikontrol sama diri sendiri. Wanita itu mendengarkan si Jenny dan dia langsung berusaha keras untuk mengontrol kekuatan itu. Dan si wanita bisa mengontrol kekuatan itu dan berusaha membakar si bos ini dan bener aja berhasil. Terus akhirnya mati kan, mati tuh. Ini nanya ke profesor, apa dia dijadiin uji coba juga. Profesor bilang, saja mereka menginginkan Jenny untuk menjadi Wonder Woman. Wanita super gitu maksudnya. Gede juga ya. Mereka yang bereksperimen, tapi nih cewek yang menanggung beban. Di dunia ini pria itu nggak usah kerja, yang kerja itu cewek. Di sini cewek bisa menikahi banyak pria. Para pria harus berpakaian tertutup kayak gini nih. Kenalin, ini Jackie, pria terganteng di negara itu. Karena kegantengannya dia tuh sampai dikeceng tau nggak sama mereka semua, sama bos di toko. Bahkan dikejar-kejar sama para preman di sana. Ceritanya nih cewek tuh preman. Di negara ini makanan masyarakat itu dibagi rata. Sayuran di sana itu dilarang dan melanggar hukum. Nah, pemimpin di sana itu perempuan. Di sini dia mau mencarikan suami untuk anaknya ini dan Jackie itu tertarik. Akhirnya dia bisa mendapatkan undangan ini dari seorang polisi. Tapi di saat yang sama ibunya malah meninggal. Akhirnya dia hidup sama bibinya ini yang kejam. Kayak pembantuin gitu dia. Sampai dia tuh nggak tahan. Karena undangan dia tuh diambil nih sama saudara-saudaranya. Dia pergi di malam hari. Malah ketemu sama polisi. Tapi di sini polisinya itu malah menggoda dia. Ternyata pamannya Jackie ini datang dan membunuh semua polisi itu. Di sini Jackie heran kenapa pamannya bisa menyelamatkan dia, kan dia di penjara. Terus pamannya bilang kalau misalnya polisi di sana tuh ada yang menyukai dia, jadi makanya dia bisa bebas. Di sini Jackie menyelinap sebagai polisi ke istana tuh. Dia ngeliat Putri dan Putri juga ngeliat dia. Kayaknya Putri itu tertarik deh sama dia. Soalnya di sini Putri itu malah jalan ke arahnya Jackie. Jackie heran kenapa Putri itu tertarik sama dia dan akhirnya mereka berdua ini naik tuh ke istana. Mereka cuma ngobrol-ngobrol aja sih sebenarnya mah. Saat Jackie bersembunyi, ternyata dia melihat sesuatu yang sangat mencurigakan. Makanan yang dibagikan ke seluruh masyarakat itu sebenarnya adalah kotoran. Hanya diberikan garam dan juga gula, makanya rasanya tuh jadi berubah. Di sini Jackie membuat kekacauan, akhirnya dia dihukum tuh, mau dipotong lidahnya. Menghentikan itu semua karena Putri itu sebenarnya mencintai Jackie. Akhirnya Jackie menikah tuh sama Putri. Perdamaian di negara tersebut. Emang bener sih negara itu lama-kelamaan jadi membaik. Tapi yang gak nyangkanya banget itu, Putri dan Jackie memberitahu semua orang yang ada di situ kalau misalnya Putri ini adalah seorang laki-laki sebenarnya. Jadi selama ini kita menonton film gay gitu ya. Salah film deh gue.